Shalom, Bapak Ibu yang ada di MHI, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ibu Hendralita Hursina dan di samping saya Felix Juan Fernando Hursina. Di sini saya mau menceritakan awal kejadian Felix mengalami penyakit dan gejalanya. Pertama-tama Felix merasakan nyeri dari kepala sampai dengan telapak kakinya. Itu sakitnya yang luar biasa. Di situ saya memberikan obat untuk Felis menghilangkan rasa nyerinya, tetapi dengan obat-obatan itu membuat Felix muntah terus-menerus yang membuat dia lemas dan pada akhirnya saya bersama dengan suami mengambil keputusan untuk membawa Felix ke klinik yang terdekat. Dan ketika di klinik itu, kami disarankan untuk Felix pemeriksaan lab. Dari hasil pemeriksaan lab itu, dinyatakan Felix kena tipes dan trombosit semakin menurun. Dan kami disarankan dokter di klinik harus membawa Felix untuk pengobatan selanjutnya ke rumah sakit yang lebih besar. Dan kami pun mengikuti anjuran dari dokter. Ketika kami sampai di rumah sakit RSUD Pamulang, di IGD-nya itu, Felix langsung mendapat tindakan dan pengambilan darah pertama itu hasilnya sangat mengejutkan kami karena hasil lab Felix itu leukosit atau trombositnya itu di atas 300.000. Itu di luar akal sehat saya sebagai ibunya. Karena yang normal itu hanya berkisar 5 5.000 sampai dengan 10.000. Sedangkan Felix sudah melebihi daripada batas normal. Dan para dokter serta perawatnya juga menyatakan kepada kami untuk pengambilan darah sekali lagi karena mereka takut salah diagnosa. Tetapi hasil yang diterima masih tetap sama, leukosit masih di atas 300.000 juga. Dan akhirnya kami disarankan bahwa Felix harus mendapat perawatan intensif dan masuk di ruang PICU. Di dalam ruang PICU itu pun Felix terus muntah-muntah dan dokter menyarankan untuk pengambilan cairan lagi dari tangan, di pinggir tangan di situ untuk menentukan apakah sakit yang Felix ini benar-benar kanker atau bukan. Ketika hasilnya keluar, Felix dinyatakan positif. Felix dinyatakan positif kanker ini pada saat itu Felix berumur 17 tahun, duduk di kelas 2 SMA. Dan ketika divonis dokter seperti itu, kami sebagai orang tua, saya langsung lemas. Saya langsung minta izin dokter, saya mau duduk karena takut jatuh. Tetapi saya tetap bertahan, jangan sampai saya menangis. Karena di situ ada Felix. Saya tidak mau Felix melihat kalau saya terpuruk dengan melihat keadaan dia. Tetapi dokter mengatakan kepada saya, ibu harus kuat, ibu yang dipilih Tuhan untuk mengalami semua ini. Dan Tuhan pakai keluarga ibu. Karena keluarga ibu Felix itu anak yang spesial. Di situ saya dikasih kuat oleh dokter. Dokter juga mengatakan bahwa pengobatan kanker itu sudah ada obatnya, jadi tidak perlu untuk takut. Yang penting kita harus mengikuti protokol-protokol yang ada di rumah sakit yang akan dirujukan kepada Felix. Dan pada saat itu saya minta izin keluar dari ruangan karena memang saya tidak tahan. Saya keluar sebentar di luar rumah sakit
Di situ saya duduk dan saya menangis. Saya menangis. Saya cuma bilang, Tuhan, kasih saya kuat. Tetapi ketika saya sedang menangis, ada suatu suara berbisik di telinga saya mengatakan, kenapa kamu menangis? Kamu itu perempuan yang kuat dan anak kamu itu tidak akan kenapa-kenapa. Saya angkat muka, saya ke air mata, saya melihat keliling saya, tidak ada orang. Tetapi dari situ, ketika mendengar suara itu, yang tadinya saya takut, saya lemas, itu saya mendapat kekuatan yang luar biasa. Sehingga saya langsung masuk ke lift, naik lagi ke lantai 2 di ruang picu. Di situ, walaupun saya melihat belum ada tindakan apa-apa untuk Felix, tapi karena dengar suara yang mengatakan bahwa Felix tidak akan apa-apa, di situ saya menjadi kuat, saya punya pengharapan. Dan saya tahu itu suara Roh Kudus yang berbicara kepada saya, yang menguatkan saya. Dan ketika dokter mengatakan kepada kami bahwa Felix mendapat rujukan ke Rumah Sakit Harapan Kita, itu pada tanggal 18 Februari 2023, tengah malam kami langsung berangkat ke Rumah Sakit Harkit dan tiba di Rumah Sakit Harkit itu jam 12.30 atau jam setengah satu tengah malam. Di situ Felix juga mengalami muntah-muntah dan ketika sudah menggantikan infus semua, Felix didorong ke ruang anggrek. Di situ juga mengalami muntah yang tidak berhenti-henti, sehingga besok paginya diadakan pemeriksaan lagi. Ternyata perut Felix itu agak membesar, dan pemeriksaan menyatakan bahwa fungsi hati Felix itu tinggi. Itu yang membuat Felix terus muntah, tidak bisa makan, tidak bisa minum, sehingga dokter mengambil keputusan bahwa Felix harus pasang selang di hidungnya atau NGT. Dan itu saya melihat bagaimana sakitnya Felix ketika benda asing selang itu masuk ke dalam hidung dia. Tetapi Tuhan kasih kekuatan buat Felix. Felix bisa melewati proses itu sehingga semua fungsi hati dia kembali normal dan Felix harus menjalani pengambilan cairan yang pertama kali untuk menentukan apakah sel kanker ini sudah masuk stadium keberapa. Tetapi puji Tuhan, dari hasil pemeriksaan cairan itu, sel kanker Felix itu 17,00%. Artinya belum terlalu tinggi sel kankernya. Dan puji Tuhan juga, di saat itu dokter kepala langsung mengambil tindakan untuk Felix melakukan kemo yang pertama. Padahal di hari Sabtu itu di Rumah Sakit Harapan Kita itu tidak ada tindakan kemo. Tetapi dokter berani untuk mengambil itu. Dan saya percaya bahwa itu bukan karena apa-apa, tetapi karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi Felix. Sehingga dokter saja mau untuk mengambil tindakan kemo. Sampai waktu itu, suster mengatakan kepada saya, Mama Felix, luar biasa. Baru kali ini ada pasien yang dokter mau ambil tindakan di hari Sabtu. Padahal seharusnya tidak pernah ada pasien yang melakukan tindakan apapun di hari Sabtu. Dan itu saya sangat bersyukur, walaupun proses-proses yang Felix lalui itu membuat dia sakit. Dan pada bulan Mei, Felix melakukan kemo dengan dosis tinggi. Di situ melihat seluruh badan Felix itu merah-merah, gosong. Sampai di dalam mulut Felix juga sariawan yang membuat dia juga tidak bisa makan.
dan harus masuk ruang khusus, ruang isolasi, di mana kami tidak bisa melihat apa-apa di luar. Dan di situ, di bulan Mei itu, di tahun 2023, Felix mengalami kritis yang tidak menyadarkan diri. Di situ saya percaya apa yang saya dengar waktu di Rumah Sakit Pamulang bahwa Felix tidak kenapa-kenapa. Saya pegang janji itu, saya cuma berdoa di telinga Felix. Saya bilang, Kak, ingat Tuhan Yesus sudah berkorban buat Felix, udah menebus dosa Felix, sakit Felix. Felix harus kuat, Felix harus bangun. Dan pada saat itu yang bisa saya lakukan cuma saya berdoa dan berpuasa. Tuhan mendengar semua doa-doa saya. Beberapa saat kemudian, Felix menyadarkan diri. Dia buka mata dan dia minta saya peluk dia. Sampai suster bilang, ya sudah, Ibu tidur dengan Felix, peluk dia. Tetapi semua itu belum berakhir. Karena Felix belum bisa untuk makan. Panasnya tinggi. Dia punya HB, leukosit, trombosit. Semuanya di bawah normal. Tetapi saya tidak putus asa, saya tidak menyerah, saya tetap berserah pada Tuhan. Saya percaya apa yang Tuhan bilang Felix tidak kenapa-kenapa itu akan terjadi. Dan puji Tuhan, saturasi oksigen di dalam tubuh Felix itu tidak pernah turun sedikit pun dari 100. Dan itu yang terus menguatkan Felix. Dan pada akhirnya ketika pemeriksaan selanjutnya, yang penyebab dari Felix punya kulit merah-merah dan gosong itu bukan karena infeksi atau apa, bukan virus atau bakteri, tetapi karena pengaruh dari obat kemo yang dosis tinggi itu. Dan Felix boleh keluar dari ruang isolasi, pindah ke ruang perawatan biasa. Dan di situ juga Tuhan menyatakan kebesaran bagi Felix. Ketika sudah 7 hari Felix dirawat di anggrek, di situ BPJS sudah tidak menanggung biaya pengobatan. Obat-obatan itu harus kami beli sendiri. Dan saya dipanggil sama suster menanyakan, apa pekerjaan Bapak Felix, Bu? Saya tidak jawab, saya hanya bertanya kembali, apa hubungannya pekerjaan suami saya dengan sakit anak saya, Suster? Suster langsung bilang, karena obat-obatan yang sekarang ini Felix sudah tidak di-cover lagi oleh BPJS. Harus beli sendiri, Bu. Saya cuma jawab ke suster itu, pekerjaan suami saya serabutan aja, Bu. Tapi saya punya Tuhan Yesus yang akan memenuhi semua keperluan Felix selama perawatan di rumah sakit. Tuhan Yesus yang akan mencukupi, menyediakan semua yang kami perlukan, suster. Jadi apapun berapa mahalnya obat-obatan itu, saya tetap akan membeli. Suster bilang, oke, dikasih resep untuk saya pertama beli obat untuk menaikkan Felix punya leukosit, karena waktu itu leukosit Felix turun di bawah 0,0%, 0,02%. Di situ pertama kali saya beli obat leukosit itu, leukogen itu, 2 botol kecil. Hari pertama saya bayar 500.000. Tetapi obat itu tidak ada reaksi apa-apa, tidak ada menambah atau naik sedikit aja, itu tidak ada. Dan hari kedua saya dipanggil lagi karena harus beli lagi. Hari kedua saya beli obat leukosit itu sudah di atas 600.000. Tapi sama saja tidak ada perubahan sama sekali. Dan hari yang ketiga saya beli lagi obat tersebut hampir 900.000. Tapi saya tidak merasa bahwa nanti bagaimana-bagaimana, tapi saya percaya bahwa Tuhan yang akan menyediakan semuanya.
Dan ketika saya ambil obat itu, saya berjalan masuk kembali ke ruang anggrek di tengah jalan, di dalam koridor rumah sakit itu. Saya pegang obat itu, saya peluk, saya bilang, Tuhan, ini obat yang terakhir saya beli untuk Felix. Selanjutnya Tuhan yang melakukan apapun itu untuk Felix. Dan saya percaya bahwa apa yang Tuhan bilang Felix tidak kenapa-kenapa, itu akan terbukti sekarang. Saya bawa kasih ke suster, dan suster melakukan suntikan ke Felix lewat infus. Sesudah itu baru botol yang pertama. Masih ada satu botol lagi. Sesudah itu pengambilan darah lagi. Dan suster itu datang, dia mengatakan bahwa Alhamdulillah Felix, leukosit kamu sudah naik, sudah 1,02. Tetapi kamu belum bisa pulang karena masih ada satu botol lagi yang harus dihabiskan karena obat itu tidak bisa disimpan ada kadaluarsanya. Dan saya bilang tidak apa-apa, suster, yang penting leukosit Felix boleh naik kembali. Dan itu bukan karena obat-obatan itu, tetapi karena Tuhan bekerja. Tuhan menepati janjinya, dan saya percaya itu bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi bagi Felix, Tuhan juga yang memberikan Felix kekuatan dan dukungan dari orang-orang terdekat sangat luar biasa. Walaupun kami jauh dari keluarga, tetapi Tuhan kasih kami orang-orang yang baik yang mengelilingi kami. Kami selalu disupport, baik dari teman-teman gereja kami, tetangga-tetangga yang tidak seiman dengan kami pun, mereka selalu mensupport kami. Itu yang menjadi kekuatan buat saya dan keluarga. Dan pengobatan yang dialami, yang sesudah dan sebelumnya itu, pengobatan Felix ini, kalau mau diingat-ingat lagi sangat sakit ya hati saya, tapi puji Tuhan, semua kemo yang sebanyak 110 kali ini, berbagai suka dan dukanya sudah Felix jalanin. Felix kuat sampai dengan saat ini bukan karena siapa-siapa, tetapi karena pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa bagi Felix, yang menguatkan Felix. Dia tetap mau berobat karena banyak yang mundur dari pengobatan kemo ini, sehingga membuat mereka tidak tertolong. Tapi puji Tuhan, saya bersyukur, bersyukur, dan bersyukur Felix masih tetap mau menjalani pengobatan kemo sampai dengan selesai. 2 tahun 3 bulan dia kemo yang tidak pernah berhenti, baik itu lewat infus ataupun obat-obatan yang minum setiap hari di rumah. Itu tidak pernah membuat kami merasa sendirian, karena kami percaya Tuhan Yesus yang terus memberikan kekuatan kepada kami. Sampai dengan saat ini, Felix boleh bersekolah, sudah menyelesaikan paket C dia. Itu suatu luar biasa yang sudah Tuhan nyatakan bagi Felix, dan akan melanjutkan lagi kuliahnya di tahun depan. Dan pengalaman saya bersama dengan Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus itu segala-galanya bagi saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dia tetap pegang tangan saya walaupun berat, tapi Tuhan mengatakan bahwa kamu perempuan yang kuat. Itu yang menjadi kekuatan terus buat saya sampai dengan saat ini. Yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Tetapi ketika Tuhan mengatakan hal itu, saya merasakan luar biasa.
bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan keluarga kami, terutama bagi Felix. Tuhan tetap setia untuk memberikan kesembuhan bagi Felix. Dan untuk teman-teman atau Bapak Ibu semua yang masih di dalam pengobatan, jangan pernah berhenti berharap, jangan menyerah, percaya semua kepada Tuhan Yesus. Karena kita punya Tuhan Yesus yang berjanji, itu tidak pernah mengingkari. Dia selalu menepati janjinya. Tetap melakukan bagian kita, melakukan doa terus, pujian penyembahan. Karena itulah yang Tuhan inginkan bagi kita. Dan di situ Tuhan juga akan melakukan bagian Tuhan bagi kita. Walaupun mungkin saat ini doa-doa kita belum terjawab, tetapi jangan pernah menyerah, jangan mengeluh. Tetap bersabar, menanti. Mungkin Tuhan sedang menyiapkan segala sesuatu yang luar biasa buat Bapak Ibu sekalian. Karena mujizat Tuhan itu masih ada. Dan tetap percaya, mengucap syukur senantiasa. Karena dengan ucapan syukur, itu kuasanya luar biasa bagi kita. Sehingga kita boleh dikuatkan, walaupun banyak yang harus kita lewatin. Tetapi percayalah Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Asalkan kita sungguh-sungguh mau berserah, menyerahkan hidup kita sepenuh dipimpin oleh Tuhan Yesus. Dan beberapa bulan setelah kami melakukan pengobatan di Harkit, saya dikasih tahu sama suster kepala bahwa akan ada pelayanan rohani untuk anak-anak yang beragama Kristen. Dan yang datang untuk melayani kami saat itu Ibu Esther Emma dengan teman-temannya. Di situ saya merasa kuat karena Tuhan mengirim orang-orang yang luar biasa baiknya bagi kami. Padahal saya sendiri tidak kenal, tidak tahu siapa mereka. Tetapi itulah kebaikan Tuhan. Tuhan mengirim tim dari SPOS. Bukan saja Tante Esther Emma, tetapi ada juga Bapak Yosef bersama istri, Pak Petra, Pati Pelohi. Itu suatu luar biasa yang saya rasakan bahwa kami tidak sendirian, masih banyak orang luar di sana yang selalu mensupport kami. Dan bukan cuma pelayanan di rumah sakit, tetapi sampai dengan saat ini kami masih tetap dilayani oleh tim SPOS lewat video call. Itu suatu kekuatan buat kami keluarga, terutama bagi Felix ya, karena masih terus diperhatikan sampai dengan saat ini. Dan itulah yang kami alami ketika kami bersandar kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sehingga kami terus diberikan kekuatan. Sampai dengan saat ini, pengobatan Felix sudah 2 bulan kontrol dan periksa lab. Dan nanti pada tanggal 2 Oktober dan tanggal 6 Oktober 2025 ini ada penambahan untuk pemeriksaan lab, yaitu untuk mengetahui apakah Felix masih tetap minum obat-obatan ataukah tidak. Dan dari situ, dari hasil lab itu, saya tetap percaya, berharap terus sama Tuhan. Ketika semua hasil lab itu keluar nanti,
Felix pasti dinyatakan tidak lagi minum obat-obatan yang selama ini Felix minum, sehingga Felix boleh dinyatakan bebas dari obat-obatan. Dan puji Tuhan sampai dengan saat ini, Felix tidak pernah mengalami keluhan-keluhan yang seperti nyeri ataupun sakit lainnya. Itu semua karena kasih cinta Tuhan bagi Felix. Dan untuk teman-teman atau Bapak Ibu semua yang ada di MHI ini, tetap menjaga kesehatan, terutama juga untuk makanannya. Karena di sini Felix juga saya menjaga makan dia ya. Sudah tidak konsumsi yang namanya penyedap-penyedap atau apapun itu. Semuanya hanya lewat makanan, lewat apa namanya, bumbu-bumbu dapur yang tersedia, garam, itu saja yang bisa saya berikan untuk Felix. Karena memang ini menyangkut dengan darah. Jadi untuk Bapak Ibu tetap menjaga kesehatan makannya terutama dan tetap berdoa percaya bahwa kesembuhan kita itu ada di dalam tangan Tuhan, bukan lewat makanan minuman ataupun obat-obatan itu cuma sebagai sarana penyembuh, tetapi Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan Bapak Ibu sekalian.